Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah, anak-anak kelas 5 yang ibu banggakan? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat walaupun masih belajar dari rumah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi akidah akhlak untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah, bab yang ketiga, yaitu iman kepada hari akhir. Pada bab ini atau bab iman kepada hari akhir, kita akan mempelajari yang pertama, mengenal hari akhir. Yang kedua, nama lain hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada hari akhir. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik dapat 1. Menelaah arti iman kepada hari akhir. 2. Menyimpulkan nama-nama lain hari akhir. 3. Membandingkan tanda-tanda hari akhir. 4. Menganalisis hikmah beriman pada hari akhir. Dan yang kelima, merumuskan tanda-tanda dan hikmah hari akhir dalam bentuk bagan atau peta konsep. Mengenal hari akhir. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa hancurnya alam semesta dan seluruh makhluk binasa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah SWT. Percaya akan terjadinya hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kelima. Bagi orang yang beriman, percaya akan adanya hari akhir ini hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat atau hari akhir, maka akan tergolong orang kafir. Anak-anak, kebenaran datangnya hari akhir ini disebutkan dalam Al-Quran, antara lain surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kemudian surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8. Dan surat At-Takwir ayat 1 sampai ayat ke-6. Nah, selanjutnya simaklah satu surat berikut ini, yaitu surat Al-Qari'ah yang menggambarkan tentang peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Anak-anak, bagaimana gambaran peristiwa hari akhir yang disebutkan dalam surat Al-Qari'ah tersebut? Benar sekali. Pada hari akhir atau hari kiamat, manusia seperti anai-anai atau laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itulah gambaran peristiwa hari akhir yang disebutkan dalam surat Al-Qari'ah. Sekarang anak-anak, kita akan mengenal nama-nama hari akhir. Karena Allah SWT menyebut nama-nama hari akhir di dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan peristiwanya. Apa saja nama-nama lain dari hari akhir tersebut? Nah, ini yang pertama,
Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah yang tadi ya. Hari kiamat atau hari akhir merupakan hari paling akhir dari kehidupan di alam semesta. Semua makhluk akan mati dan kemudian Allah akan menciptakan kehidupan yang baru, yaitu alam akhirat. Nama yang kedua adalah Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Hari kiamat disebut juga dengan Yaumul Zalzalah karena ketika terjadi bumi mengalami guncangan yang dahsyat. Ini disebutkan dalam surat Al-Zalzalah ayat yang pertama, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nama yang ketiga adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Anak-anak, setelah semua makhluk di alam semesta mati, Allah SWT mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kembali. Ini adalah tiupan yang kedua. Setelah tiupan yang tersebut, semua yang mati akan kembali dibangkitkan atau dihidupkan. Nama berikutnya adalah Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia, anak-anak, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat yang terakhir akan berkumpul di sebuah tempat yang dinamakan dengan Madang Mahsyar dan dalam keadaan yang berbeda-beda. Jadi kondisi manusia saat itu disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amalnya baik, maka akan baik pula bentuknya dan wujudnya. Tapi sebaliknya, jika amalannya buruk, maka akan buruk pula keadaannya. Nama yang kelima adalah Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Pada Yaumul Hisab, semua manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah dilakukan selama di dunia. Setelah itu, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Pada saat itu, anak-anak, manusia tidak bisa berbohong karena mulut terkunci dan seluruh anggota tubuhnya yang bersaksi tentang apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Nama yang keenam adalah Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Allah SWT akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Jika kebaikannya lebih berat daripada amal buruknya, maka otomatis ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dan sebaliknya, jika timbangan amal buruknya lebih kuat, maka akan mendapatkan kesengsaraan. Ya anak-anak, sudah 6 nama lain yang sudah kita sebutkan tadi. Kita sebutkan masih ada 3 nama hari akhir lainnya, yaitu Yaumul Jasa, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Pada hari itu segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia selama di dunia akan dibalas oleh Allah SWT, meskipun hanya seberat biji zarah atau biji sawi. Jadi berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik itu disadari maupun tidak disadari oleh orang lain. Nama lain berikutnya adalah Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala peringatan dan ancaman yang telah disebutkan dalam Al-Quran pada hari itu atau pada hari akhir, semua akan terbukti. Dan nama yang terakhir dari hari akhir yaitu Yaumul Hasr, yaitu hari penyesalan. Penyesalan akan selalu datang di akhir. Ya anak-anak, mengapa hari akhir atau hari kiamat disebut hari penyesalan? Karena semua manusia akan mengalami atau merasa menyesal, baik itu yang beramal baik maupun yang beramal buruk. Tetapi penyesalan pada hari itu sudah tidak ada gunanya. Jadi selagi masih ada kesempatan, hendaklah kita memperbanyak berbuat amal soleh sebagai bekal kita di akhirat nanti. Tanda-tanda hari akhir atau yang menjadi alamat akan terjadinya hari kiamat sudah mulai nampak. Tanda-tanda hari akhir tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Tanda-tanda umum hari akhir adalah tanda-tanda yang datang sebelum hari kiamat dengan waktu yang cukup lama dan sifat kejadiannya biasa atau wajar. Sedangkan tanda-tanda khusus terjadinya hari akhir adalah perkara yang luar biasa dan muncul mendekati datangnya hari kiamat kubro atau kiamat yang sebenarnya. Nah anak-anak, apa saja yang termasuk tanda-tanda umum hari kiamat atau hari akhir? Perhatikan, tanda-tandanya adalah yang pertama, benda mati dapat bersuara. Ini karena kemajuan teknologi, jadi sekarang banyak benda yang dapat mengeluarkan suara atau bunyi seperti radio, televisi, laptop, dan handphone. Tanda yang kedua adalah ilmu agama dicabut. Hal ini ditandai dengan meninggalnya para ulama dan belum ada penggantinya. Tanda yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan sebaliknya perempuan mirip laki-laki. Bisa kita lihat anak-anak saat ini banyak sekali laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan, dan sebaliknya perempuan berpakaian dan bertingkah laku seperti laki-laki. Yang keempat, semakin banyaknya kemaksiatan. Yang kelima, orang kaya beragung-agungkan. Jadi orang lebih menghormati orang yang memiliki harta. Jadi orang dihormati bukan karena ilmunya, melainkan karena hartanya. Yang keenam, hibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Hibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Dan tanda-tanda yang terakhir adalah waktu berjalan terasa sangat cepat. Bisa kita rasakan ya anak-anak saat ini, sepertinya waktu itu datang begitu cepat. Anak-anak kemarin baru duduk di kelas 4, sekarang sudah naik di kelas 5. Nah, itu tadi adalah tanda-tanda umum dari hari akhir atau hari kiamat. Selanjutnya, apa yang termasuk tanda-tanda khusus tentang hari akhir atau hari kiamat? Tanda-tanda ini akan muncul ketika mendekati datangnya kiamat yang sebenarnya. Tanda-tanda tersebut adalah yang pertama, munculnya dufan atau kabut tipis. Kabut tipis ini menyebabkan seluruh kaum muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih tetap hidup.
Yang kedua, munculnya Dajjal. Dajjal akan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Bagaimana bentuk Dajjal itu? Salah satu ciri khususnya adalah bola matanya hitam dan di keningnya terdapat tulisan kafir. Kemudian tanda khusus yang selanjutnya, turunnya Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi turun di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuatan umat Islam. Kemudian turunnya Nabi Isa ke permukaan bumi. Anak-anak, untuk apa Nabi Isa turun ke permukaan bumi? Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau juga akan mematahkan segala salib dan menegakkan syariat Islam. Dan beliau jugalah yang akan mengalahkan Dajjal. Yang kelima adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini akan membuat kerusakan di permukaan bumi. Tanda yang selanjutnya adalah munculnya Dabbah. Dabbah adalah sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Tanda yang selanjutnya adalah matahari terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Pada hari itu, pintu taubat sudah tertutup. Jadi, seandainya ada manusia yang bertaubat, maka sudah tidak bisa diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang terakhir adalah munculnya api besar dari Yaman. Hal ini dipenuhi dengan terjadinya gerhana matahari di sebelah timur, kemudian di barat, dan di seluruh Jazirah Arab, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya. Mereka menuju ke arah Syam dan mereka akan mati di sana sebelum trompet kiamat ditiup. Berikutnya anak-anak, hikmah yang dapat kita ambil dari mengimani atau beriman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. Hikmah yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Hikmah yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Dan hikmah yang kelima adalah mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia, tetapi kehidupan di akhirat. Anak-anak, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan ingat, jangan lupa jaga sholatnya, dan kemudian bantu orang tua di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.